Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati dosen kita bersama, Ustadz Dr. Mukhrij Sidki MA, beserta seluruh teman-teman semua yang insya Allah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada perkuliahan tafsir tematik ayat pendidikan pada hari ini. Nah, di kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 ya. Di kelompok 2 ada saya sendiri, Muhammad Faris Hasan dan juga saudara Hendrik. Jadi kami akan mempresentasikan ya berupa bedah buku, bedah buku dari buku tafsir ayat terbawi. Namun sebelum kita memulai presentasi dan perkuliahan pada kesempatan siang hari ini, marilah kita sama-sama mengawali perkuliahan kita dengan sama-sama membaca Quran Suratul Fatihah. Ala hadihinnya wa ala kulli niyatin solihah Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah tadi menambah keberkahan dan kelancaran perkuliahan kita pada kesempatan siang hari ini. Nah, baik teman-teman, setelah pada kesempatan yang lalu kita telah sama-sama menyaksikan, menonton video dari kelompok satu, yang mana kelompok satu menyampaikan tema atau materi tentang kewajiban belajar dan mengajar. Nah, di kesempatan kali ini, selanjutnya kita akan sama-sama membahas, yaitu temanya adalah tentang tujuan pendidikan. Nah, teman-teman semua, selama puluhan tahun kita hidup ya, tentunya banyak aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan. Dan segala aktivitas dan kegiatan tersebut itu ada tujuannya, teman-teman semua. Nah, seperti yang disampaikan oleh penulis ya pada kata pengantarnya, apakah dengan uh, memberikan pendidikan ya hanya sebatas mencerdaskan saja itu cukup? Ternyata tidak, teman-teman semua. Bisa teman-teman lihat pada fenomena yang sedang naik akhir-akhir ini, ya, orang-orang yang menjadi tersangka korupsi, ya, katakanlah di Rut Pertamina yang saat ini tengah ramai diperbincangkan, ya, itu bukan orang bodoh, teman-teman. Itu orang-orang pintar, ya, orang-orang yang berilmu. Namun tetap saja, ya, walaupun mereka pintar, tapi tetap melakukan tindakan tercela tersebut. Sehingga penting bagi kita ya mengetahui apa tujuan sebetulnya dari apa yang kita lakukan ini. Termasuklah pendidikan ini, teman-teman. Penting bagi kita semua mengetahui apa tujuan pendidikan, sehingga diharapkan setelah teman-teman semua mengikuti perkuliahan ini dan juga uh, mendengarkan presentasi dari kami, maka teman-teman ini akan mengetahui apa tujuan dari pendidikan. Nah, teman-teman semua, bedah buku kali ini kita akan membahas bab 2 atau pertemuan 2, yaitu ada 3 surat yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan siang ini. Yang pertama adalah Quran Surat Az-Zariyat ayat yang ke-56, yang kedua Surat Al-Hajj ayat yang ke-41, dan juga Surat Al-Fath ayat yang ke-28 hingga 29. Nah, dari ketiga surat tersebut, ya, saya
Muhammad Faris dan saudara Hendrik akan menyampaikan ketiga surat tersebut, penjelasan dari ketiga surat tersebut. Surat Al-Hajj ayat yang ke-56 itu akan dipresentasikan oleh saya. Lalu surat selanjutnya oh mohon maaf, surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 itu akan dipresentasikan oleh saya. Lalu surat Al-Hajj ayat 41 akan dipresentasikan oleh saudara Hendrik. Lalu selanjutnya yang terakhir Al-Fath ayat 28 sampai 29 itu akan dipresentasikan oleh kami berdua. Baik, teman-teman. Di surat Al-Hajj ayat yang ke-56 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ya. Dari ayat tersebut, ya, Allah menciptakan kita itu untuk beribadah, teman-teman. Nah, perlu dipahami bahwa ibadah di sini itu tidak sesempit ya pengertiannya ibadah yang selama ini kita jalani seperti halnya puasa, sholat, mengaji dan sebagainya. Nah, ibadah di sini, misalnya teman-teman ditanya, antum sehari ibadah berapa lama? Nah, mungkin teman-teman akan menghitung ya, ibadah-ibadah seperti sholat, teman-teman sholat misalnya 10 menit katakan ya, sehari 5 waktu 50 menit lalu ditambah dengan zikir jadi 2 jam misalnya. Nah, ketika kita melakukan kegiatan perkuliahan, pembelajaran, maka di sini juga kita niatkanlah sebagai ibadah, teman-teman. Maka di sini pendidikan yang pertama, yaitu tujuan dari pendidikan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sangat jelas ya firman Allah pada Quran surat Az-Zariyat ayat yang ke-56 yang telah saya sampaikan tadi. Nah, sehingga di sini teman-teman ketika melakukan berbagai ibadah ya yang seperti saya sebutkan tadi, sholat, zikir, puasa dan sebagainya, tentunya teman-teman memaksimalkan ibadah-ibadah tersebut. Seperti halnya kita yang di bulan suci Ramadan ini sedang menjalankan ibadah puasa, teman-teman semua memaksimalkannya dengan cara ya menahan hawa nafsu, menahan lapar dan dahaga, dan juga ya mengaji, membaca Quran dan sebagainya. Begitupun ketika sholat, teman-teman semua. Ketika kita sholat, menunaikan ibadah sholat, baik itu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan sholat sunnah lainnya, kita berupaya untuk memaksimalkan kualitas dari ibadah kita tersebut, teman-teman semua. Ya, jika kita berusaha untuk khusyuk, untuk ya, tiap detik dari ibadah sholat yang kita lakukan. Nah, begitu juga dengan pendidikan, teman-teman semua. Tujuan dari pendidikan kita ini adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat yang ke-56 tadi, sehingga penting sekali bagi kita untuk memaksimalkan kualitas pendidikan tersebut, teman-teman semua. Mengapa? Karena ketika kita melakukan aktivitas ya, yang berkaitan dengan pendidikan tersebut, itu kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, teman-teman semua. Demikian untuk pembahasan dari surat yang pertama, yaitu Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-56. Oh, mohon maaf, teman. Surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Mohon maaf. Untuk selanjutnya itu baru surat Al-Hajj ayat yang ke-41 yang mana akan disampaikan oleh saudara Hendrik. Nah, kepada saudara Hendrik saya persilakan. Ya baik, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Faris yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan pada ayat yang ke-41 Quran surat Al-Hajj. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar lillahi 'aqibatul umur. Artinya yaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat,
menyuruh perbuatan ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Nah, dalam ayat ini menurut beberapa tafsir ulama, salah satunya misalkan Profesor Dr. Quraish Shihab belum mengatakan bahwasanya yaitu yang dimaksud dengan orang-orang yang diteguhkan ialah mereka yang diberikan Allah eh, berupa kemenangan untuk mengelola suatu daerah, ya tentunya berdasarkan ilmu, atau memimpin suatu daerah yang disitunya mereka mengajak orang untuk bertakwa masyarakatnya. Nah, dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya tujuan pendidikan yang kedua ialah selain untuk beribadah, maka untuk melahirkan ketakwaan, untuk kita dekat takwa ke Allah. Ini adalah tujuan pendidikan yang kedua. Karena dasarnya ketika seseorang menuntut ilmu, maka jika ilmu itu bermanfaat akan membuat dia semakin dekat kepada Allah. Artinya dia akan berjalan sesuai dengan syariat-syariat Allah. Itu. Nah ini dia akan bukan hanya pribadi sendiri, tapi juga akan mengajak orang lain untuk ikut menegakkan syariat-syariat Allah, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ini mungkin eh, tujuan pendidikan yang kedua, yaitu membuat ketakwaan, melahirkan ketakwaan, baik pribadi maupun secara umum. Ya, Mungkin ini, Saudara Faris. ya baik, terima kasih Saudara Hendrik atas eh, penyampaian untuk surat yang kedua, yaitu surat Al-Hajj ayat yang ke-41. Terus selanjutnya yaitu surat yang ketiga, surat Al-Fat ayat yang ke-28 sampai 29. Akan dibacakan ayat dan artinya oleh Yang surat langsung, Saudara Hendrik. langsung artinya saya, langsung artinya. Baik, baik. Ya, artinya dialah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan kerodaannya. Tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dengan bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya. Maka tunas itu menjadikan tanaman itu kuat lalu menjadi besar. Dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanamnya karena Allah hendak menyegalkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Ya baik, terima kasih Saudara Hendrik atas pembacaan arti dari Quran Surat Al-Fat ayat yang ke-28 sampai 29. Nah, teman-teman semua, sehingga bisa kita ambil eh, pelajaran atau kesimpulan di sini, yaitu tujuan pendidikan selanjutnya, yaitu adalah untuk mencari petunjuk. Ya, seperti yang bisa teman-teman pahami, bahwasanya ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran, ya itu kita menggali hal-hal baru, informasi, ilmu pengetahuan baru yang belum kita pahami. Sehingga disinilah ya wujud dari tujuan pendidikan, yang mana yaitu adalah untuk mencari petunjuk, teman-teman. Sehingga lengkaplah tujuan pendidikan. Yang pertama tadi adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi seperti yang eh, pemaparan dari Saudara Hendrik, dan yang ketiga adalah untuk mencari petunjuk. Sehingga demikian untuk presentasi kami dari materi tujuan pendidikan. Ya. Selanjutnya bagi teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilakan.
Silakan. Ya, bisa izin bertanya, Akhi Faris Ya, atas nama dan siapa? teman-teman Hendrik. Eh, saya bertanya Muhammad Zaki Hamid. Ya. Oh, Muhammad Zaki. Siap. Ya, silakan. Eh, tujuan dari pendidikan Islam itu tidak lain pasti akan mengkerucut nantinya ialah untuk beribadah kepada Allah Ta'ala atau menemukan tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala. Nah, jika dikorelasikan dengan pendidikan di zaman sekarang, menurut presenter, apakah tujuan dari pendidikan Islam ini udah tercapai? Atau bahkan yang mengaku sebagai lembaga pendidikan Islam justru sangat jauh dari tujuan dari pendidikan Islam itu? Atau berapa persentase jika dihitung dari ini aja, dari lembaga pendidikan Islam, apakah itu sudah mencapai tujuan pendidikan Islam? Karena kalau kita lihat dari lembaga pendidikan secara umum, pasti sangat-sangat jauh ya. Apalagi pendidikan eh, negeri yang jelas saya dahulu juga dari sana belajarnya, dan itu banyak sekali kurikulum yang mencoba untuk diskolarisasikan pendidikannya. Nah, terus bagaimana, jadi pertanyaannya bagaimana menurut presenter untuk merespon keadaan ini, atau apa akar masalah sehingga tidak tercapai tujuan pendidikan Islam ini? Syukran jazakumullah khairan katsiran. Ya, wa jazakallah khairan katsiran kepada saudara Zaki Hamid atas pertanyaannya. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan. Ya, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya ya. Jadi saudara Zaki Hamid menyampaikan pertanyaan bahwasanya seperti yang telah dipresentasikan tadi, bahwasanya tujuan dari pendidikan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya di sini adalah seberapa besar ya tujuan tersebut telah tercapai, dan beliau pun juga bertanya dari perspektif presenter ya, pendapat artinya jika menggunakan kata pendapat artinya subjektif. Jadi bagaimana pendapat dari presenter akan eh, keberhasilan dari tujuan tersebut. Nah, yang mana tanpa dijelaskan pun kita telah sama-sama merasakan itu sangat jauh ya tujuan dari pendidikan tersebut tercapai. Ya baik teman-teman semua, silakan bagi yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menyampaikan. Jawab Dijawab aja, dulu saja tuh, jawab, Faris. jawab aja, Gimana? jawab aja dulu Paris. Sambil nunggu yang lain kita. Ya, baik. Nggak usah ditunggu. Kalau ada ya silahkan. Kalau nggak ada tutup saja udah. Oh, oke, baik. Ya. Ya, baik. Menjawab pertanyaan dari saudara Zaki Hamid ya, seperti yang sudah saya sampaikan ulang pertanyaannya tadi, ya, bahwasanya seberapa tercapai sebetulnya tujuan dari pendidikan tersebut. Nah, dan beliau juga menanyakan mengenai persentase, ya.
jawabannya sendiri untuk persentase ya. Ketika kita memahami persentase itu, katakanlah seperti kepemilikan saham atau terpilihnya eh, kepala daerah atau presiden di eh, kegiatan ini, pemilihan umum ya, pemilu. Nah, seorang kepala daerah itu dinyatakan sudah terpilih ketika persentasenya itu 50% plus satu, artinya 50% lebih. Nah, itu udah dinyatakan terpilih. Dan juga untuk di kepemilikan badan usaha, perusahaan dan sebagainya itu dikatakan ada yang memiliki saham mayoritas sama seperti halnya itu tadi 50% lebih kepemilikan saham. Nah, kita kembali pada keberhasilan tercapainya tujuan dari pendidikan ini, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita katakan bahwa keberhasilannya adalah 50% lebih, maka sudah jelas ya sangat tidak ya. Karena seperti yang kita saksikan di hari-hari belakang ini ya, tentu bisa dikatakan tidak sebesar itu. Jadi bisa dikatakan itu di bawah dari 50%, yang mana itu sangatlah kecil sekali untuk katakan bahwa tujuan dari pendidikan itu telah berhasil tercapai. Yaitu sehingga jawaban dari persentase ya. Persentasenya masih sangat kecil sekali untuk keberhasilan tersebut. Nah, di sini kita coba melihat ya secara sekilas atau kasat mata. Kenapa kok tujuan dari pendidikan ini kira-kira belum tercapai? Salah satu hal yang sekiranya itu menjadi faktor pemicu belum tercapainya keberhasilan ini ialah komersialisasi ya. Jadi tujuan dari penyelenggaraannya pendidikan baik itu dari lembaga dan sebagainya itu adalah mencari keuntungan yang sebesar-besarnya ya. Bisa kita lihat dari ketika kita atau mungkin ada orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya ke ya sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, maka ia harus mengeluarkan ya biaya yang sangat besar. Uang masuknya itu bisa sampai puluhan juta bahkan. Nah, itu menjadi salah satu dari sekian banyak faktor mengapa kok tujuan pendidikan ini belum berhasil. Ini salah satunya adalah komersialisasi itu tadi. Jadi ya tujuan dari menyelenggarakan uh, aktivitas pembelajaran kegiatan pendidikan tersebut yaitu masih money oriented. Jadi tujuannya itu mau nyari duit gitu sebenarnya. Ya bukan untuk itu tadi ya, tujuan yang telah kami sampaikan tadi. Nah, sehingga perlu dibenahi dari sini teman-teman. Ya, bahwasannya pendidikan itu bukanlah ladang bisnis. Ya, ini perlu diperbaiki dari sebelah situ. Ya, sehingga saya harap kurang lebih sudah uh, menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Zaki. Lebih dan kurangnya insya Allah akan dicoba disampaikan jawabannya oleh saudara Hendrik. Ya mungkin saudara Hendrik sudah menyampaikan pertanyaan, Oke. menyampaikan jawaban mungkin atas Ya. pertanyaan saudara Zaki ya. Saya Oke. persilakan. Baik, terima kasih. Oke, Zaki, terkait pertanyaannya ya, izin menjawab. Kenapa mungkin ya kualitas pendidikan kita jauh, bisa dikatakan jauh dari apa yang diharapkan atau jauh dari kualitas pendidikan Islam. Yang pertama, seperti yang dijelaskan di awal terkait dengan tujuan pendidikan, itu kan pertama kan beribadah ya. Jadi ibadah kan bukan hanya terkait dengan ibadah kita, pengabdian kita kepada Allah atau ibadah ritual kita, tapi juga bagaimana kemudian ibadah kita yang berhubungan dengan manusia. Nah, jadi pendidikan karena dia masuk salah satu tujuannya untuk ibadah, maka yang pertama harus perhatikan
jika terkait dengan ibadah, yaitu niat, keikhlasan. Ya, jadi niat yang pertama, niat baik sebagai orang pendidik maupun sebagai penuntut ilmu. Ini yang menjadi eh, faktor mungkin terjadinya penurunan kualitas, mungkin ya ada niat yang salah saat proses belajar mengajar itu. Nah itu kemudian yang kedua, kurang memahami tujuan daripada pendidikan. Apa sebenarnya tujuan dari pendidikan ini? Nah itu mungkin karena kalau jika mereka seperti yang disampaikan saudara Faris ya, tujuannya untuk bisnis, maka patutlah pendidikan kita bisa jauh dikatakan dari pendidikan Islam. Karena pendidikan itu bukan membangun generasi yang bertakwa, yang harusnya ya pendidikan membangun, tujuannya membangun generasi bertakwa, justru malah jauh dari itu, dikarenakan tujuannya tidak sesuai dengan syariat. Nah, tidak sesuai dengan tujuan awal. Jadi apa yang diinginkan, maka itulah yang akan tercapai. Ya mungkin itu kalau tambahan dari saya. Jadi yang pertama memang harus perbaiki niat, baik proses kita mengajar seorang guru ataupun menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, tentukan tujuan yang jelas. Kita belajar atau kita mengajar ini untuk apa? Itu sebenarnya tambahan dari saya. Itu Baik, Jack. terima kasih Saudara Hendrik atas jawabannya, atas pertanyaan dari Saudara Muhammad Zaki. Nah, sehingga bisa kita ambil kesimpulan di sini bahwasannya jawaban dari pertanyaan tersebut ialah dapat kita bagi menjadi 2 poin. Yang pertama ialah kita perlu betapa pentingnya memperbaiki niat, ya, memperbaiki niat oleh pihak-pihak yang menyelenggarakan segala aktivitas yang berkaitan dengan pendidikan tersebut, itu niatnya perlu diperbaiki. Yang kedua adalah perlu diberikan atau betapa pentingnya pemahaman akan tujuan dari pendidikan tersebut itu diketahui. Ya, jadi orang-orang yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan tersebut itu juga harus memahami sebenarnya tujuan dari pendidikan ini apa. Nah, itu sehingga kurang lebih menjawab pertanyaan dari Saudara Muhammad Zaki. Ya, bagaimana Saudara Muhammad Zaki? Berarti Sudah jelas atau masih ada yang tanyakan? masih ada tanyakan. Berarti Oke, baik. dengan begitu antum mengatakan yang salahnya itu adalah pengajarnya ya, karena niatnya yang salah gitu. Mohon maaf. Pengajarnya enggak juga sih. Ya, yang perlu diperbaiki itu lebih ke penyelenggaranya, ya, penyelenggara pendidikan tersebut. Kalau untuk pengajar kan itu lebih ke arah praktisi, ya. Itu Hmm. di bawah penyelenggara. Sehingga misalnya nih, kalau dikatakan pengajar, katakanlah ada suatu sekolah. Nah, pengajar itu ya para guru, ya, tenaga pendidik di sekolah tersebut. Nah, untuk penyelenggara itu adalah orang yang mendirikan sekolah tersebut. Nah, tujuan dari orang itu mendirikan sekolah ini untuk apa, gitu? Nah, itu perlu diperbaiki niatnya dan juga perlu diberikan pemahaman bahwa tujuan dari pendirian suatu lembaga pendidikan itu untuk apa. Kurang lebih demikian, Saudara Zaki. Sip, sip, sip. Baik. Oke, jazakumullah khairan katsiran. Ya, afwan wa iyyakum. Tidak ada lagi yang lain? Oke, baik. Izin bertanya. Iya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin langsung saja ya. Ya. Bagaimana pendapat teman-teman atau pemateri ya terkait dengan pendidikan yang ada di negara-negara non-Islam atau Barat, di mana mereka pendidikannya sangat luar biasa, bahkan dibilang lebih Muslim dari kita. Kita ambil contoh satu negara, yakni Jepang ya. Jepang itu terkenal dengan sangat disiplin banget, kemudian sangat bersih banget. Sedangkan kita ketahui disiplin dan bersih itu bagian dari ajaran agama Islam kan. Nah, jadi mereka pendidikannya dengan kurikulum yang dibilang bukan Quran ya, tetapi sungguh menghasilkan hasilnya eh,
generasi yang Quran gitu, walaupun mereka bukan non-Islam ya, bukan non-Muslim. Nah, jadi mungkin bagaimana pemateri atau teman-teman menyikapi hal ini. Nah, Oke, dimengerti. Silakan. kemudian kemudian satu lagi, elemen apa nih yang paling penting untuk menghasilkan pendidikan yang sukses? Elemen-elemen apa nih dalam suatu negara atau pemerintahan yang paling penting untuk membentuk pendidikan yang sukses? Atau misalnya seperti kita ketahui pendidikan di Indonesia itu agak kurang memadai dan lain sebagainya. Ini dari hal mana harus kita perbaiki? Oke. Kalau dari pemateri dan teman-teman semuanya. Syukron jazakumullahu khair. Oke, silakan. Makalah. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Abdul Fattah atas pertanyaannya ya. Jadi kurang lebih pertanyaannya ini ada dua, yang mana kedua-duanya ini kembali pertanyaannya adalah tentang pendapat ya. Pertanyaan yang pertamanya adalah bagaimana pendapat dari pemateri tentang pendidikan Barat yang penanya sampaikan tuh bahwa lebih Qurani ya dibandingkan umat Islam sendiri. Nah, yang kedua adalah kira-kira dari sebelah mana ini mesti diperbaiki dari pendidikan kita yang sedang tidak baik-baik saja sekarang ini ya. Nah, baik. Jawab pertanyaan yang mungkin yang kedua terlebih dahulu ya. Nah, jawab pertanyaan yang kedua. Ketika ditanya bahwa sebelah mana yang perlu diperbaiki, maka jawabannya adalah kejujuran yang perlu diperbaiki. Ya, kejujurannya ini perlu dikuatkan lagi karena Tata ya negara yang diperbaiki, makan siang, Faris. makan siang, Zat. Ya, Oh gitu ya. Iya, iya, iya. tata negara yang harus diperbaiki itu makan siang. Siap, siap. Ya, jadi Makan pakai siang. dulu contoh yang udah ada. Itu pertanyaannya kan, elemen apa yang paling penting? Yang ngerujuk aja Hmm. langsung. Negara ini kan punya ahli kan? Negara Iya, ini iya. punya ahli ya, ahli. Yang menurut para ahli itu, untuk memperbaiki pendidikan adalah dengan memberi makan siang. Hmm. Nah, ketika kita udah dapat rujukan, baru kita analisa, benarkah makan siang? Tapi kalau Anda setuju, ya udah selesai makan siang. Hmm, oke, oke. Setuju? Elemen Oh paling ya. pentingnya makan siang. Itu ahli loh yang ngomong-ngomong tuh. Hmm. Enggak. Ya, sekiranya ya tentu ada suatu hal yang melatar belakangi mengapa negara mengambil kesimpulan tersebut ya. Ketika kita tarik ke belakang lagi, bahwa kenapa kok kesimpulan yang diambil itu adalah makan siang. Karena bisa kita ingat kembali bahwasannya program makan siang itu merupakan kampanye, yaitu salah satu janji kampanye dari pemimpin yang sekarang, presiden yang sekarang menjabat itu, ya janjinya adalah memberikan makan siang. Nah, ini bisa kita sedikit eh, korek-korek sedikit ya. Kenapa kok mereka mengambil kesimpulan makan siang? Salah satu hal yang bisa kita pertimbangkan adalah kualitas intelektualitas dari rakyat Indonesia itu kan masih rendah ya. Nah, sehingga mereka berpikiran pendek, oh dengan makan siang gratis kita bisa enak nih, dari kita coblos aja nomor dua. Nah, itu salah satunya yang bisa menjadi alasan kenapa kok mereka mencetuskan nomor apa maksudnya makan siang tadi. Ya Nah, berarti itu Anda bilang bahwa nah, pemerintah nih nggak pinter-pinter amat lah, gitu kan, bodoh lah gitu, nggak pinter-pinter amat. Jadi yang dibikin program paling elementer tadi itu pertanyaan kan, ya. prinsipal yang paling utama dalam mengentaskan masalah pendidikan adalah perbaikan gizi yaitu makan Hmm. siang. Lu kalau Anda bilang itu bukan elementer ya berarti mereka bodoh gitu kan maksudnya. Begitu maksudnya. Ya, sebetulnya yang ini mohon maaf ya, yang bodoh bukan ahlinya itu tadi, yang bodoh rakyatnya gitu. Zat.
Karena Iya, begini, eh, pemerintah buat kebijakan kayak begitu ya. ya, Untuk memperbaiki kualitas pendidikan, mereka oke. memperbaiki gizi yaitu makan siang. Mm-mm. Nah, Anda setuju nggak? Kalau Anda setuju, itu akan menjawab pertanyaannya. Inilah yang elementer makan siang. Kalau Anda tidak setuju, apa yang elementer? Ya, mungkin dari narasumber yang kedua mau menyampaikan pendapatnya, silakan, Hendrik. Saudara Hendrik. Oke, baik. Salah satu elemen ya untuk memperbaiki pendidikan, ya tentunya sebenarnya bukan bukan harus langsung makan siang harusnya. Sebenarnya ya paling penting itu memperbaiki akses pendidikan. Karena kita kan akses pendidikan di Indonesia kan nggak begitu merata ya, baik di pedesaan maupun di kota. Mungkin ada pendidikan ya seperti yang kita lihat di akhir-akhir ini kan di media viral, bahwasanya beberapa mahasiswa atau pelajar yang mengeluh terkait dengan masalah pendidikan yang terima. Ini kan sebenarnya bisa bisa kita tarik kesimpulan bahwasanya bahwa dari sinilah kita tahu bahwasanya salah satu elemen terkuat itu ya dengan menyiapkan akses-akses pendidikan yang merata untuk seluruh anak Indonesia. Kalau misalkan sebelum-sebelumnya ya di zaman pernah nggak di zaman presiden-presiden sebelumnya ada mahasiswa demo atau yang terkait makan, kan mungkin kita lihat jarang ya atau bahkan nggak pernah nggak ada terkait keluhan terkait makan ya, karena sebenarnya kan makan ini memang tanggung jawab dari setiap keluarga. Maksudnya kalau misalkan dia udah berkeluarga berarti ada seorang ayah yang menjamin atau menanggung daripada kebutuhan anaknya tersebut. Nggak dikasih makan siang juga pasti anak ayahnya pasti akan tahu bahwa itu menjadi kewajiban dia. Tapi kalau misalkan pendidikan ya ini merupakan elemen yang menurut saya sangat penting ya. Kalau misalkan pendidikan dimeratakan, maka anak yang tadinya putus sekolah itu bisa sekolah kembali Ya, karena akses disebabkan pendidikan itu pendidik apa, Hendrik? Maksudnya, akses pendidikan itu apa? kayak menyiapkan sekolah gitu Sat. Terus juga biaya Bangun pendidikan sekolah, gitu ya, maksudnya. Bangun biaya sekolah. biaya biaya pendidikan yang gratis Sat. Ya berarti nggak ada biayanya dong. Kan Ya, gratis. pendidikan gratis Sat. Itu salah satu akses daripada pendidikan. Terus juga yang merata, bukan hanya di kalangan-kalangan atau tempat-tempat tertentu, tapi sampai pelosok gitu Sat. Itu. Oke. Oke, baik. Akses pendidikan ya. Bagus, bagus. Jawabannya bagus ya. Yang penting Anda berusaha untuk jawab aja. Itu udah bagus ya. Masalah salah atau benar tuh nggak ada urusan. Tapi saya mau tanya nih, Hendrik nih. Anda pernah ngeliat nggak sekolah sosial? Sekolah yang bayarannya tuh murah. Anda pernah lihat? Pernah Di Ada. kampung Anda. ada Oke, peminatnya menurut Anda banyak nggak peminatnya? lumayan Sat. Dibandingin sekolah-sekolah yang Iya, bayar gitu. Peminatnya ya banyakan mana yang kira-kira? murah. Hah? Tergantung ini ya Oke, kemampuan oke, saya kasih contoh ekonomi yang lebih jelas masing-masing. deh. Ada SD murah, ada SD IT. Iya, Menurut Anda, saya nggak tahu ya. Ini maksudnya eh, Anda 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 tahu secara langsung apa enggak? Kalau saya tahu ya, menurut Anda tuh antara SDIT sama MI ya, MI itu biasanya tuh murah tuh, bayarnya 150.000 gitu ya. Nah, itu peminatnya lebih agresif yang mana menurut Anda? MI Hmm? Ada MI nggak di tempat kamu? ada Sat. Ada. Pak. Tapi SDIT ada biasanya nggak? tergantung ini saat kondisi ekonomi juga. SDIT ada nggak? Enggak ada Sat. Nggak ada. Ya, cuma Nah, SMA karena negeri. Anda asalnya dari mana? Sulawesi Sat. Oke, kota atau ini kabupaten atau desa? Kabupaten Sat. Oke, bukan kota ya. Oke, kalau di kota kayak di Bogor begini tuh ada SDIT. Nanti Anda teliti sendiri. Nah, biar nggak salah lama-lama saya yang kasih datanya. Sekolah yang murah dengan sekolah yang cenderung mahal, peminatnya lebih agresif sekolah yang mahal daripada sekolah murah. Contoh, MI bayarannya 150.000 sebulan.
SDIT bayarannya 500.000 per bulan. Itu yang daftar banyakkan SDIT, waiting list mereka tuh. Oke, Anda nanti boleh teliti lagi. Tapi sepanjang penglihatan saya tuh begitu. Kenapa begitu? Karena yang ekonominya lemah lebih baik gratis sekalian. Mereka tuh nggak peduli sama sekolah. Yang penting sekolah. Jadi kalau anak saya harus sekolah, ya ngapain saya bayar? Yang penting sekolah. Nggak peduli dengan mutu, nggak peduli. Yang penting anak saya punya ijazah. Nah, karena mereka nggak peduli dengan pendidikan, dia lebih baik nggak usah bayar kalau ada yang gratis sekalian mah. Sedangkan yang ekonominya bagus itu sangat perhatian sama pendidikan. Ya, mereka yang uangnya itu stabil, mereka tuh perhatian sama pendidikan. Jadi mereka pastikan anak-anaknya itu sekolah. Tapi yang ekonominya memang lemah tuh nggak peduli sama sekolah. Kalau udah bisa kerja tuh langsung kerja, gitu ya. Tuh kalau kata orang SMP udah dikasih baju seragam Indomaret gitu ya. Ya, baru SMP udah dikasih seragam Indomaret gitu. Nah, gitu. Jadi yang ekonominya lemah itu sebenarnya nggak mikirin pendidikan. Kalau mereka sudah bisa kerja, mereka akan langsung tancap gas pengen kerja aja ngapain sekolah. Artinya apa? Sebenarnya mereka mampu untuk bayar 150.000 ya kapasitas mereka dengan ekonomi itu mereka sanggup bayar. Tapi karena memang nggak mikirin buat apa saya mikirin sekolah. Nah, itu tuh pemikiran kebanyakan ekonomi lemah. Tapi yang ekonominya stabil, menengah ke atas, sangat sangat aware, perhatian dengan sekolah, sangat. Maka mereka berbondong-bondong ke sana. Itu sebabnya sekolah itu walaupun sudah murah, kenapa peminatnya dikit? Karena memang yang ekonomi lemah itu nggak pengen sekolah. Padahal jumlah mereka tuh banyak loh. Menurut BPS jumlah penduduk miskin Indonesia tuh katanya cuma 7 juta katanya. Gitu ya. Ya berarti kemarin nambah lagi tuh 7 juta 10.600 dari PT Sritek ya. Nah, itu jadi ekonomi menengah ke bawah itu Iya betul. nggak minat sekolah sebenarnya. Nah, ekonomi yang stabil, walaupun jumlah mereka tuh secara populasi sedikit, tapi mereka agresif. Maka sekolah-sekolah SDIT itu waiting list. Anak saya tuh begitu, waiting list tuh. Ya, nah itu. Padahal dikit mereka tuh jumlahnya dibandingin yang ekonomi lemah. Tapi kan ekonomi lemah nggak mau sekolah. Oke, gitu ya. Oke, baik. Kemudian, kalau ditanya persentase udah dijawab belum? Berapa persennya udah dijawab belum tadi, Faris? Udah Oh, ini dulu di deh. bawah Yang 50%, Sir. kan itu dua pertanyaan ya. Karena yang udah dijawab tuh yang elementer ya. Salah. Yang paling elementer itu apa kan yang ditanya begitu? Ya, Iya, apa yang paling penting kan dalam pendidikan gitu ya? Ya, iya, apa yang paling penting dalam pendidikan? Yang paling penting dalam pendidikan ya guru lah. Dia mau belajar di mana? Gak ada gurunya. iya. Mau belajar di mana? Ya, maka guru tuh aset. Kok gampang. Apa yang paling penting untuk pendidikan? Ya yang ngajar, yang ngedidik lah. Pada prinsipnya, pendidik ini nggak butuh peserta didik. Itu prinsipnya tuh. Prinsipnya tuh guru tuh nggak butuh murid. Yang butuh tuh sekolah. Tuh Faris jelas nggak tuh? Tadi yang nanya siapa ya? Iya, jelas, Sir. Fatah. Siapa yang nanya tadi? Abdul Saya, Fatah. Fatah. Kalau Anda Ya, guru, Anda Anda punya ilmu. Anda punya ilmu nih. Anda nyari-nyari orang nggak untuk warisin ilmu Anda? Butuh amat nggak? Enggak, Ustaz. Nggak butuh lah. Yang butuh orang kepada Anda. Mm-mm. Jadi kalau tuh Anda tuh orang berilmu, Anda orang berilmu tuh, jago baca Quran. Anda nggak urgen-urgen banget. Gua mau ngajar di sini, mau ngajar. Enggak lah, ngapain? Kalau ada murid yang pengen ilmu Anda, ya bagus, alhamdulillah. Tapi Anda nggak butuh. Anda sebagai guru tuh nggak butuh. Jadi
orang yang berilmu tidak membutuhkan murid, yang butuh murid sekolahan, universitas, lembaga pendidikan. Mereka yang butuh murid. Itu jelas nggak tuh Fatah tuh? Jelas Ustaz. Oke. Setelah kita paham bahwa elemen paling dasar dalam pendidikan adalah guru, pengajar, pendidik itu sendiri, ya, subjek pendidik itu sendiri. Maka kita harus memandang si ahli ilmu itu sebagai aset terpenting dalam pendidikan. Kalau dia aset, dia harus dipelihara, harus dijaga, harus dirawat, ya. Contoh, Jepang dibom Hiroshima Nagasaki, perang dunia, ya, perang dunia 2, Hiroshima Nagasaki. Habis itu, ya, Hiroshima Nagasaki itu habis itu. Langsung Jepang itu menarik semua pasukan tuh dari seluruh negara jajahan. Ya, dari Tiongkok, dari mana, karena udah menyerah, Jepang nyerah. Itu akhirnya Indonesia merdeka. Itu pernah dengar sejarah ini nggak, Fatah? Pernah Ustaz. Oke. Apa yang dilakukan Jepang? Kaisar Jepang Hirohito, dia bilang, berapa guru yang tersisa? Kumpulin guru yang tersisa, dengan itulah kita bangun Jepang. Itu Hirohito. Gitu. Tadi kan ngomongin Jepang ya. Fatah ngomong Jepang tadi nggak? Iya Ustaz. Yang ngasih contohnya Jepang kan, walaupun nggak Quran, walaupun nggak ini ya, nggak relate sama contohnya tadi ya, apa pendidikan Qurani gitu ya. Tapi itu Jepang kayak begitu, aset. Nah sekarang yang jadi aset itu bukan guru, murid aset itu. Kenapa murid itu aset? Karena dari murid lah dapat duit. Jadi lebih baik, kata yang punya sekolah, lebih baik saya ngeluarin guru daripada saya ngeluarin murid. Lebih baik saya pecat guru daripada saya pecat murid. Kenapa? Karena guru adalah beban lembaga dari segi keuangan, sementara murid itu pemasukan. Ngerti nggak tuh, Kata? Ini namanya realistis, Kata. Mungkin nanti Anda punya sekolahan. Saya mau kasih tahu nih dunia yang asli itu kayak apa. Ngerti nggak, Kata? Nyambung nggak? Ngerti Ustaz. Nyambung Ustaz. Apa? Coba ulangin dikit Oke, baik. poinnya. Jadi sebenarnya yang menjadikan ini, yang jadi aset itu adalah guru. Tetapi di Konoha, Elementer, yang elementer. yang paling penting adalah guru di sini. Tetapi pada kenyataannya di Konoha, di negara kita, yang menjadi aset adalah murid-murid. Karena kenapa? Murid-murid itu mendatangkan yang namanya pemasukan bagi suatu instansi atau sekolah. Sedangkan guru menjadi beban. Oleh karena itu, guru-guru di Indonesia mungkin agak kurang dihormati, kurang dihargain. Nah, oke, Singkatnya begitu. bagus. Jelas itu? Jelas Jelas. itu? Patah. Oke, yang lain mudah-mudahan nyambung ya. Hendrik, jelas nggak Hendrik? Jelas, Ustaz. Jelas. Oke, jadi Anda tentukan cita-cita Anda kalau pengen jadi guru di Indonesia. Gitu ya? Oke, tuh ya. Oke, saya lanjutin lagi ya. Saya lanjutin lagi. Ya. Jadi murid itu income, ya. Murid itu adalah income, pemasukan. Sementara guru adalah beban pengeluaran, ya, beban anggaran. Oke, gitu ya. Nah, berarti sudah apa tuh? Udah salah menentukan mana yang penting. Oke, akibatnya apa? Akibatnya adalah industrialisasi lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan ini industri. Ya. Nah, Nabi bilang begini, kata Nabi begini. Seburuk-buruknya tempat adalah aswaquhum, pasar. Nah, dengar nggak itu? Nah, dengar nggak, Fatah? Pernah Ustaz. Pernah? Pernah Ustaz. Alvin, pernah dengar nggak itu? Gimana sih? Apa, Fatah? Apa, Fatah?
Pernah Ustadz, pernah dengar. Seburuk-buruk tempat Apa? adalah seburuk-buruk tempat adalah pasar dan kuburan. Ya, oke. Jelas itu ya. Ya, ya. Seburuk-buruknya tempat adalah pasar. Bagaimana Anda paham itu, Fatah? Jangan ke pasar. Jangan Pasarnya ada di sekolah. Sekolah adalah pasar. Jelas nggak tuh, Fatah? Masjidnya adalah pasar. Sekolahnya adalah pasar. Pasarisasi masjid dan pasarisasi sekolah, gitu kira-kira. Ya. Nah, saya kasih contoh. Kalau murid itu aset ya. Murid harus lulus. Tuh, murid aset tuh. Kalau murid nggak lulus, ini murid bakal ngomong kuliah di sana susah. Tapi kalau kuliah di sana, IP-nya pasti tinggi. Padahal gue nggak makalah loh. Tapi IP gue tinggi loh. Akhirnya, oh yang bener loh. Kuliah di sana tuh IP-nya pasti tinggi walaupun nggak ngerjain tugas. Gue mau contoh. Gue mau sekolah di sana. Itulah murid aset tuh namanya. Nyambung nggak tuh, Fatah? Kata nyambung Ustadz. gurunya, ini murid belum lulus. Ini murid tidak memenuhi target pencapaian belajar. CPL ya, capaian pembelajarannya nggak memenuhi. Tapi kata sekolah, lulusin Pak. Kalau nggak lulus, akreditasi kita jelek. Itu murid aset tuh namanya tuh. Anda nggak ngerjain tugas, IP Anda 3,8 aja pokoknya. Dan Anda senang tuh punya IP. Wih, itu Pak, tuh IP saya 3,8 tuh. Itu jelas nggak tuh? Jelas Ustadz. Hendrik, jelas nggak Hendrik? Jelas, Ustaz. Jelas. Berapa IP Anda kemarin? 3,9, Ustaz. Tuh, kan? Itu udah biasa. Itu cum laude berarti Anda, Hendrik. Seumur hidup saya nggak pernah cum laude tuh, Hendrik. Masya Allah tuh. Seumur hidup saya nggak pernah cum laude. Tapi jadi dosen juga, Itu Seth. fakta dosen Anda. Fakta dosen Anda. Nih, saya ini ya. Saya dosen Anda kan. Fakta dosen Anda nggak pernah cum laude. Lalu Anda 3,9. Tinggal satu lagi itu udah. 4 tuh sempurna, sempurna. Mimpi aja saya nggak pernah tuh punya IP 3,9 tuh. Oke, gitu ya. Oke, tapi nanti Henry, kalau kau sudah lulus, nggak ada orang tanya IP-mu berapa, Henry. Yang orang lihat kau bisa apa, Henry. Kalau kau di masjid, kau bisa imam nggak? Kau bisa pimpin nggak tuh kajian di masjid? Itu yang orang lihat. Kalau kau di kantor, kau punya skill nggak? Bisa diandelin nggak? Teamworknya bagus nggak? Itu yang orang lihat nanti. Orang nggak peduli IP-mu berapa. Ya, Gibran IP-nya 2,9. Tinggian kau, Henry. Kau 3,9, Gibran 2,9. Tapi dia wapres. Oke, gitu ya. Nah, itu ciri sekolah menjadikan murid aset. Itu begitu. Jadi nggak peduli dengan indikator yang dimiliki guru, tuh udah nggak peduli. Guru bilang nih belum siap nih, dan saya siap untuk bikin dia siap. Tapi kata Soleh, jangan, udah pokoknya selesaikanlah urusan. Oke, gitu ya. Dan ini sudah jadi sistem. Kita nggak bisa keluar dari sistem itu. Anda harus tahu fakta kenapa kita unggul, karena nilai Anda tuh bagus-bagus. Itu yang bikin kita unggul. Kalau nilai Anda jelek-jelek, kita nggak akan unggul. Maka kita harus bikin bagaimana supaya nilai Anda bagus. Itu ngerti nggak tuh? Maka tugasnya cuma bikin video 7 menit. Dah gitu aja. Kan? Supaya saya bisa ngasih nilai Anda tuh pasti bagus gitu. Oke, itu fakta itu. Itu fakta, ngerti nggak tuh? Inilah contoh penempatan siapa aset, ya siapa beban. Itulah yang membuat pendidikan kita menjadi apa? Jadi pasar. Kayak begitu kan tawar menawar jadinya.
Jadi tawar-menawar kan. Dan kemudian profit. Tadi disebut sama Faris Hasan, profit oriented ya, bukan money oriented. Keuntungan material. Efeknya itu keuntungan material, itulah ciri-ciri pasar. Pasar itu ada untuk tawar-menawar harga, berapa keuntungan yang saya dapat. Itu namanya profit oriented. Itu ciri-ciri pasar. Masjid jadi pasar bagaimana? Tadi ada pertanyaan tambahan. Masjid jadi pasar bagaimana? Kalau ada tawar-tawaran di dalam masjid. Bukan orang jualan di masjid. Ya, orang ngerti lah jualan di masjid itu haram itu. Hadisnya tuh udah ada jelas. Jangan ngomongin dunia di masjid. Jangan ngomongin bisnis di masjid. Kalau di masjid itu wali tukab birullah. Ya, agungkan Allah atau di masjid. Tapi faktanya tuh ada. Apa itu? Tawar-menawar harga di dalam masjid. Kalau saya ceramah sekian ya. Oke, ya. Kemudian apa lagi itu? Perebutan eksistensi masjid. Pokoknya harus kita terus yang jadi pengurus masjid. Oke. Nah, harus kita terus yang kuasai masjid. Yang lain nggak boleh. Gitu ya. Itu perebutan eksistensi. Itu pasar itu namanya. Ya. Nah, inilah yang membuat pendidikan kita menjadi kacau. Nah, itu kira-kira pertanyaan yang kedua. Oke, silakan balik lagi ke Pemakalah. Pertanyaan pertamanya. Masalah Jepang tadi tuh. Ya. Singkat aja gimana? Singkatnya, kenapa mereka ya orang kafir tapi kelihatannya bahkan lebih maju dibandingkan kita yang Islam? Ya karena mereka mengamalkan apa yang sebenarnya kayak konsepnya di kita, tapi justru yang lebih mengamalkan seperti disiplin apa semua itu kan mereka gitu. Jadi kekurangannya kita itu karena kita tidak mau beramal, padahal syaratnya kan punya kita. Oke, Tapi bagus Hendrik. gitu. Bagus. Jadi yang harus dibuat adalah indikator. Coba buat indikator Qur'ani itu gimana indikator Qur'ani. Ini sekalian pertanyaan yang paling pertama dari Zaki ya. Disebut gagal atau berhasil? Berapa persen keberhasilan atau kegagalan? Ya gampangnya harus dibuat indikator. Indikator berhasil itu apa aja sih? Contohnya, di Jepang kedisiplinan. Apakah kedisiplinan itu nilai Qur'ani, nilai pendidikan Qur'ani? Tertib, disiplin. Kalau iya masukin itu. Ngamalin apa enggak? Kalau nggak ngamalin berarti gagal, kalau ngamalin berarti sukses. Jujur. Jujur nilai Islami kan? Nilai Qur'ani kan? Masukin. Indikatornya berarti jujur. Nah, Indonesia didata, jujur apa enggak? Ini pernah ada datanya Ya. loh. Dari 40 negara, 355 kota, 17.000 dompet di Indonesia itu peringkat ke-37 dari 40 negara paling Islami. Artinya kalau Anda tuh kehilangan dompet, ada isinya, nggak usah banyak-banyak. 400.000 aja isinya. Tuh kira-kira hilangnya nih, hilangnya itu kira-kira di samping masjid lah, samping masjid ya. Jalanan menuju parkiran itu ya. Dompet Anda jatuh tuh, ada duitnya 400.000. Saya mau tanya nih, berapa persen kemungkinan baliknya? Hmm? Berapa persen? Kemungkinan balik apa nggak balik? Nggak balik, Ustaz. Enggak, Ustaz. Kenapa Kan Anda nggak coba? satu asrama Kenapa aja. nggak coba? Coba deh. Terus eksperimen. Coba jatuhin 100.000. Kira-kira ada pengumuman nggak di masjid? Nggak ada. Yang kehilangan uang. Coba. Coba dulu. Ada, Tat. Tergantung tempat, Tat. Hah? Iya saya nanyanya di Tergantung sini. tempat. Di sini, di Wika nih. Saya nanya di Wika, Fatah. Kira-kira balik nggak? Gantung yang nemuin Ustaz. Saya nggak nanya siapa yang nemuin. Kira-kira balik nggak? Tergantung yang nemuin. Kira-kira balik nggak kalau jatuh di sini? Berdasarkan 70% data balik, tadi, Tat. kemungkinan baliknya itu 7,5%. Sir. Enggak Ustaz, kemungkinannya enggak. Kemungkinan besar Nah, juga. itu kemungkinannya enggak, Pak.
Walaupun Anda harus tetap coba kan. Coba jatuhin 10.000 aja. 100.000 deh. Jangan banyak-banyak. 100.000 aja. Ya. Anda intai itu. Siapa yang kira-kira ngambil. Itu kan ada masjid. Itu kira-kira duit itu disampaikan ke takmir masjid. Lalu diumumkan nggak nanti pasca sholat jamaah. Bagi yang merasa kehilangan uang, harap datang ke takmir masjid. Kira-kira begitu Pak. Ya saya nggak tahu. Itu apa? Balik apa enggak? Yang pasti Indonesia pernah didata dari 40 negara, Indonesia itu peringkat ke 36 kalau enggak 37 gitu. Nah, yang paling jujur, artinya Indonesia itu nggak balik dompetnya. Itu di masjid loh. Bagaimana kalau di mall, stasiun, taman hiburan, trotoar, halte bus? Lebih gila kan berarti kan di tempat masjid itu tempatnya siapa? Ya tempatnya orang sholat lah. Oh berarti indikator itu jelas menandakan kita gagal di tujuan pendidikan Faris. Kan jelas kan, konkret kan? Berarti kan ukurannya kan? Ya, betul. Ya, dari tujuan pendidikan jujur tuh ibadah kan Faris kan? Betul, betul. Perintah Ibadah. Allah kan? Nah berarti gagal. Jadi yang disebut beribadah itu besar, luas. Kita harus buat indikator-indikator yang konkret dan jelas. Oke, jujur. Ujian nyontek nggak? Berapa persentase nyontek dan nggak nyonteknya? Itulah persentase kegagalannya. Ya, padahal sebelum ujian baca doa, tuh doanya kan gak jadinya tuh. Jadi sebelum sebelum ujian dia, ya Allah saya tawakal, mudahkan saya dalam ujian gitu ya. Ya Allah saya serahkan kepadamu gitu ya. Tapi begitu dia ngelihat soal nomor 4 susah, ya Allah mohon maaf ya, saya ke teman saya dulu deh gitu. Mohon maaf nih ya Allah nih gitu. Gitu, ya. Jadi ibaratnya sebelum ujian ya ya Allah saya menyerahkan urusan saya kepadamu nih, urusan saya Allah saya serahin. Begitu ngelihat nomor 4 susah, ya Allah maaf urusan saya ambil lagi deh, saya mau ngurus sendiri begitu. Nah, berarti jujur masalah tuh. Honest ya. Honesty itu masalah tuh, kejujuran tuh jadi masalah. Oke, apalagi itu pendidikan misalnya kebersihan tadi yang disebut ya. Iya betul itu kebersihan itu. Masalah betul itu kebersihan tuh. Indonesia itu per tahun menyumbang 6 juta ton sampah. Yang itu udah overload dan over capacity itu. Indonesia itu krisis sampah sebenarnya. 6 juta ton. Anda beli dimsum 10.000, itu Anda dapat ini ya, apa namanya? Apa plastik bungkus ya? Apa tuh? Mika. Yang Mika, buat Mika. nutup itu. Mika dibungkus sama plastik kan begitu kan? Ya. Dibungkus sama plastik. Kalau satu orang ya oke, tapi yang melakukan ini masalahnya 100 juta orang. Per hari bisa berkali-kali. Gitu loh. Ya. Nah, itu per tahun ya 6 juta ton. Oke. Ini saya nggak tahu apa per tahun apa per bulan saya lupa. Itu ya nanti cek sendiri. Pokoknya Indonesia itu krisis sampah. Kebersihan an-nazafatu minal iman. At-tuhuru syatrul iman. Kalau mau wudhu, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Bersih, lahir dan batin. Nah, berarti oke, saya kasih contoh lagi. Anak sekolah tahu bahwa ada tempat di pojokan warnanya kuning. Dia tahu kalau ditanya, "Tuh apa namanya?" Tempat sampah. Lalu ada plastik di bawah, ditanya, "Tuh apa?" Itu sampah. Tapi untuk sampai kepada kesimpulan ini sampah harus kita taruh di dalam tempat sampah, itu nggak nyampe. Nah, itu kan berarti kan indikator jelas. Indikatornya adalah pendidikan gagal karena bersih. Tapi kalau indikator pendidikannya, pendidikan itu disebut berhasil kalau orang bisa bedain mana tempat sampah, mana tempat bunga. Ya berarti kita berhasil udah. Kamu bisa bedain kan kalau dikasih gambar. Gambar apakah ini? A. Tempat sampah, B. Tempat bunga, C. Tempat sepatu, D.
Tempat baju kotor. Kamu jawab, ini tempat sampah. Berarti kalau indikatornya cuma tahu doang, ya kamu udah berhasil lah. Tapi kalau indikatornya kepada mempraktekkan kebersihan, nah baru masalah. Jadi indikatornya tahu atau praktek kebersihan itu? Hah? Praktek. Oke. Jadi Faris Hasan, tadi kita bisa jawab dengan dua jawabannya. Kita bisa jawab dengan Indonesia sudah berhasil. Bisa. Lalu kamu buat indikatornya. Contohnya apa? Contohnya kita tahu, setelah sekolah kita tahu mana kuning, mana merah. Ditanya, mana Oke. yang itu warna apa? Merah. Oh, pinter berarti. Itu warna apa? Kuning. Oh, iya, bisa berarti. Itu apa? Mobil. Oh, itu apa? Motor. Ini apa? 20.000. Ini apa? 100.000. Kalau indikator yang dibuat kayak begitu, ya berhasil. Jadi tergantung kamu mau buat indikator kayak bagaimana. Dalam hal ini kita mau bikin indikator Qurani kan. Quran bilang jujur. Quran bilang bersih. Apalagi? Quran bilang baca. Ikro. Ayo. Ini Indonesia di survei negara paling males baca di dunia. 0,001%. Per 1.000 orang hanya 1 orang yang suka baca. Berarti pendidikan kita di situ juga gagal. Males baca kita tuh. Indonesia apalagi ya. Nah, pendidikan itu untuk karakter building misalnya ya. Khulukun azim ya, wa innaka la'ala khulukin azim, supaya akhlaknya tuh bagus, karakternya tuh karakter bagus ya. Nah, Indonesia nih ada satu majalah namanya Reader Digest ya. Sekarang jadi majalah online ya. Dulu dulu masih majalah biasa gitu. Sekarang jadi majalah online. Reader Digest. Itu dia bilang begini. Indonesia has loosey work ethic. Indonesia tuh punya etos kerja yang rendah. Etos kerjanya tuh rendah gitu. Jadi kalau suruh kerja tuh kebanyakan ngopinya sama ngerokoknya gitu ya. Kerjanya tuh dikit gitu. Jadi yang penting dia absen pagi, absen sore, pulang. Itu tengah-tengahnya tuh belanja. Jadi nggak peduli dengan produktivitas. Jadi kalau, nah ini kan, kalau saya masuk kelas yang penting saya masuk. Itu kan namanya kan etosnya tuh apa kalau saya masuk kelas yang penting masuk. Kita masuk kelas supaya dapat manfaat, kan begitu. Anda dapat manfaat, saya dapat manfaat. Saya total, Anda total. Anda pulang dapat ilmu. Itu kan tujuan kita ya, bukan untuk asal duduk yang penting hadir ngabsen kan. Itu berarti nggak islami kan. Indonesia punya etos kerja yang rendah. Lalu datang tuh TKA dari Cina. Lalu kita marah-marah tuh Indonesia nggak nasionalis. Kenapa tuh TKA dari Cina dibawa ke Indonesia? Ya ente yang memang kerjanya nggak benar. Gitu loh. Sebenarnya Etos gimana tuh? profesionalitas tuh ajaran Islam. Itu saya pernah tulis di artikel. Profesionalitas tuh ajaran Islam. Ihsan tuh namanya tuh. Kalau kerja tuh harus all out gitu loh. Jangan sampai sia-sia waktu yang kita keluarin. Ini kita udah ngeluarin waktu 1 jam 15 menit. Nggak boleh sia-sia. Harus dapat. Hasilnya tuh apa? Nah, itu Qurani. Dari sisi itu Jepang Islami, ya Jepang Islami. Jepang Qurani dari sisi itu. Ya, walaupun materinya tuh nggak Islami, tapi dari sisi itu ya Islami. Jadi tergantung nih indikator yang mau kita buat tuh apa. Indikator Quran apa aja tuh indikator Quran. Ya, nah, dari situ kita bisa tahu berapa persen hasilnya. Ya, Indonesia sudah banyak penelitiannya di Indonesia. Negara yang paling Islami dari 200 negara, Indonesia adalah negara nomor 104. Negara yang paling Islami dari segi kejujuran, dari segi keamanan, dari segi pemerataan ekonomi atau kesejahteraan. Indonesia itu nomor 104. 5 pertama itu Swedia, Irlandia, Luxembourg, Denmark, New Zealand. Finlandia, Swedia, Denmark, Luxembourg, New Zealand. Nah, itu 5 negara yang paling Islami menurut Hussein Askari. Oke, itu ya. Jadi memang kita masih jauh, jauh panggang dari api. Tujuan pendidikan kita belum tercapai. Nilai-nilai belum bisa dipraktekkan. Oke, gitu. Oke, ada lagi. Silakan. Bagaimana statement dilarang mengumumkan barang hilang di masjid? Mengumumkan barang hilang di masjid itu ajaran Islami. Jadi orang ada hadisnya ya, jangan nyari barang di masjid. Gitu. Itu harus dipahami konteksnya.
Ya, itu harus dipahami konteksnya. Coba ada orang mau sholat di zaman Nabi, lalu Nabi nanya, untamu tuh sudah diikat apa belum? Ngomongin onta loh di dalam masjid. Unta tuh urusan dunia kan? Apa kata tuh sahabat? Saya tawakal ya Rasul. Apa kata Rasul? Ikat dulu untanya, baru tawakal. Tuh dia mau sholat itu waktu itu. Ya, nah. Jadi yang nggak boleh di masjid itu bisnis, ya, bisnis. Atau orang nitip misalnya, orang nitip nih, tolong dong cariin dompet saya, tolong dong cariin mobil saya, tolong. Tapi kalau masjid yang nemuin, wajib masjid itu ngumumin. Itu ajaran Islam, amanah tuh namanya. Kan kita sholat tuh, imamnya banyak nih. Innallaha ya'muru innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dibaca tuh sama imam. Tapi begitu dapat itu yang harus disampaikan kepada orangnya nggak disampaikan. Nah, masjid harus menjadi representasi tempat paling islami, tempat paling aman, tempat paling peduli dengan orang, tempat paling perhatian sama orang. Nggak boleh orang tuh sekitar masjid lapar, tempat yang paling disiplin, tempat yang paling bersih, tempat yang paling tempat yang paling bisa untuk kita nimba ilmu tuh harus masjid. Nah, tapi kalau sekedar tempat sholat, ya, cuma tempat ngaji doang, tapi nggak peduli sama orang, orang barang hilang tuh nggak peduli. Oh, sendal saya ini hilang di sini, ya siapa suruh kamu sendalnya apa naruhnya? Saya nggak tanggung jawab. Ya itu nggak masjid-masjid amat tuh sebenarnya, gitu ya. Jadi mengumumkan barang hilang di masjid itu justru bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Di fikih udah diatur, ngumumin barang hilang. Nah, tempat yang paling ngumumin barang hilang di masjid, memang itu ditemukannya di sekitar masjid, gitu ya. Oke, kita kira cukup sampai di sini. Pemakalah silakan ditutup. Ya, Faris, Hendrik. Ya, baik. Mungkin ya, sebelumnya terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Masya Allah luar biasa. Eh, Mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita mohon ampun. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Oke, jangan lupa nama-namanya dikirim ke saya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen gimana absen? Screen Jack.